Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Fadia beserta teman saya Andriani Fadila dan Syarifah Aini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas yang Tidak Beroperasi, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618K/Perdata/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU/16/2018. A. Kedudukan direksi dan pemegang saham dalam pembubaran perseroan terbatas yang tidak lagi beroperasi. Menurut penjelasan pasal 146 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, untuk dapat dikatakan bahwa suatu perseroan tidak beroperasi adalah penjelasan pasal 146 huruf C. Poin pertama yang mengatakan bahwa perseroan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau non-aktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Pasal 1 angka 5 Jungto pasal 92 Jungto pasal 98 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. B. Kapasitas hukum terhadap kedudukan direksi dan pemegang saham terkait proses pembubaran perseroan terbatas yang tidak beroperasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1618 K/PDT/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63/PUU/16/2018. Isu hukum yang termuat dalam penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 176-PDT-P/2015 Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai permohonan salah satu pemegang saham perseroan terbatas yang menginginkan pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan, di mana hal ini didasarkan pada pasal 146 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana salah satu syarat untuk membubarkan perseroan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan merujuk kepada penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 butir A yang menyatakan bahwa syarat perseroan dapat dibubarkan oleh pengadilan, yakni dengan syarat bahwa perseroan sudah tidak aktif atau non-aktif selama kurang lebih 3 tahun dengan dibuktikan surat kepada instansi pajak. C. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham apabila direksi tidak melaksanakan tugasnya memberitahukan kepada instansi terkait dalam proses pembubaran perseroan terbatas yang tidak beroperasi. Apabila kelalaian yang dilakukan oleh direksi atau anggota direksi mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham, maka rapat umum pemegang saham merupakan organ yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota direksi yang sudah terbukti melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Namun, membawa suatu permasalahan ke dalam pembahasan RUPS sangat tergantung pada inisiatif dan itikat baik pemegang saham mayoritas. Setiap keputusan RUPS selalu diambil berdasarkan suara mayoritas dalam hal keputusan musyawarah tidak dapat tercapai. Dalam hal situasi yang terjadi adalah demikian. Maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan derivatif untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat nilai yang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.